Bab 1596. Hukum kegelapan versi terakhir. Ekspresi Freya yang menjadi super menakutkan, dia menoleh kepala melihat kejauhan. Di kejauhan ada 5 orang berjubah hitam, juga ada kekuatan misterius yang menyelimuti, jadi dia pun tidak bisa melihat jelas wajah 5 orang ini. Tapi, asalkan bukan orang bodoh, pasti mengetahui status 5 orang ini. Tuan muda dan nona besar, kalian begitu takut dengan keponakanku ini, ujar Freya yang dengan nada dingin. Takut dengannya? Seorang berjubah hitam yang berdiri paling depan pun tertawa. Komandan Feng, kamu mengira dia berhak membuat tuan muda dan nona besar kami takut? Freya yang berkata, jika tidak takut, kenapa berkali-kali datang membunuh keponakanku ini? Orang berjubah hitam pun tersenyum tipis, kenapa kami membunuhnya? Komandan Feng masa tidak tahu? Jika bukan Komandan Feng ingin mengandalkan dia untuk menjalin hubungan dengan pasukan kakakmu itu, tuan muda dan nona besar kami apakah akan menghiraukannya? Dia hanya seorang anak buangan. Oh iya, tuan muda dan nona besar menitipkan pesan padaku untukmu, zaman kakakmu sudahlah berlalu, Komandan Feng lebih baik jangan berbuat masalah, jika tidak, cekat. Selesai berbicara, terdengar suara tertawa sinis, beberapa orang berjubah hitam di belakangnya pun menghilang. Freya yang pun mencibir, lalu melihat ke arah warrior yang menghilang sebelumnya. Orang berperisai di samping Freya yang berkata dengan nada kecil, Nona, dia. Freya yang memandang ke arah posisi warrior yang menghilang cukup lama, lalu berkata, kembali ke keluarga yang menunggunya. Nona mengira dia masih hidup? Tanya orang berperisai. Freya yang mencibir, jika orang lain, seperti aku dan kamu mungkin tidak mungkin bisa bertahan hidup di dalam pusaran hitam ini, tapi dia. Jangan lupa, dia sudah mendalami hukum kegelapan. Hukum kegelapan. Tatapan mata orang berperisai pun berbinar, lubang hitam ini terbentuk dari benda kegelapan. Bagi orang yang mendalami hukum kegelapan, akan sangat aman di dalamnya. Saat ini Freya yang berkata, tempat ini sangat berbahaya, ayo pergi. Selesai berkata, dia berbalik badan pun menghilang dari tempat semula. Di saat Freya yang menghilang, sisa lainnya juga ikut menghilang. Sakit. Sangat menderita. Ini adalah perasaan yang dirasakan warrior yang sebelumnya, pas masuk ke dalam pusaran kegelapan ini, ada seketika merasa tubuhnya disayat dan akan remuk, untung saja dia segera mengeluarkan hukum kegelapan, barulah rasa penderitaan ini menjadi tidak terasa. Setelah memulihkan fisik, warrior yang melihat ke sekitar, saat ini di sekitarnya pun gelap gurita, ada energi misterius yang terus bergerak. Dia tidak tahu energi apa, tapi pasti merupakan energi yang terbentuk dari kegelapan. Karena saat dia menggerakkan hukum kegelapan, energi ini pun tidak ada pengaruh pada dirinya. Setelah tinggal sejenak di ini dan akan pergi, di benak pikiran warrior yang mendadak muncul satu pemikiran. Apakah bisa menyerap energi kegelapan ini? Warrior yang pun memutuskan untuk mencoba. Tidak lama kemudian, pusaran pusat energi yang ada di dalam tubuhnya pun bergerak. Baru mulai bergerak, langsung merasakan kekuatan tarik yang cukup kuat, semua energi kegelapan yang ada di sekitar pun langsung masuk ke arahnya. Merasakan kondisi ini, warrior yang pun berbahagia, langsung menenangkan diri. Setelah pagoda Hongmeng menyerap semua energi kegelapan ini, lalu muncul energi dari pagoda Hongmeng masuk ke dalam tubuh warrior yang. Saat merasakan energi ini, warrior yang pun tercengang. Karena ini bukan energi ungu kosmik, melainkan energi kegelapan yang lebih murni.
Energi kegelapan ini lebih murni puluhan kali lipat dari energi kegelapan di sekitarnya. Setelah energi kegelapan masuk ke dalam tubuh warrior yang langsung diserap bersih oleh tubuh ia. Tapi, tidak lama kemudian di pagoda Hongmeng muncul banyak energi kegelapan yang murni. Akhirnya, pagoda Hongmeng saling menyerap, saling mentransisi, akhirnya energi yang diserap pagoda Hongmeng pun diserap oleh badan warrior yang. Perlahan-lahan, warrior yang pun merasa badannya sedang mengalami perubahan. Jika ada orang di luar lubang hitam melihat akan menyadari, pusaran lubang hitam tempat keberadaan warrior yang sedang mengecil. Waktu terus berjalan, 10 hari berlalu. Saat ini, warrior yang masih berada di dalam lubang hitam, tapi pusaran lubang hitam yang awalnya ada di sini sudah menghilang. Pusaran hitam ini sudah diserap bersih olehnya. Warrior yang mendadak membuka sepasang mata, lubang hitam yang ada di sekitarnya pun bergetar dan mulai berputar bagaikan pusaran. Mata warrior yang sekarang pun menjadi warna hitam gelap. Hening sejenak, warrior yang mendadak mengulurkan tangan kanan menggenggam, hanya dalam seketika, lubang hitam raksasa bagaikan angin topan pun mulai berputar. Warrior yang diam sejenak, lalu mulai melangkah kaki kiri, pas melangkah, lubang hitam pun berpindah ke arah kiri, tapi pergerakan ini sangat kecil, jika bukan sudah mendalami hukum kegelapan, sama sekali tidak akan menyadarinya. Menyadari hal ini, warrior yang awalnya kaget lalu berbahagia. Dia mulai bergerak ke kiri belasan meter, lubang hitam pun berpindah ke kiri belasan meter. Tapi, orang luar melihat, sama sekali tidak akan menyadari, karena lubang hitam ini terlalu besar. Warrior yang berdiri diam melihat tubuh dirinya. Dari luar melihat, badannya tidak mengalami perubahan, tapi dia tahu jelas, badannya sudah mengalami perubahan besar, hukum kegelapan juga berbeda dengan sebelumnya. Terutama hukum kegelapan, awalnya hukum kegelapan di badannya hanya bisa melindungi dirinya, tapi sekarang hukum kegelapan dirinya sudah bisa mengendalikan lubang hitam. Lubang hitam ini ada seberapa besar dia tidak tahu, tapi pasti sama besar seperti satu dunia. Bisa dikatakan, hukum kegelapan yang awalnya dia miliki sudah berbeda jauh dengan hukum kegelapan sekarang ini. Dia juga menyadari, sekarang dia tidak perlu mengeluarkan hukum kegelapan juga tidak ada masalah, dia sudah kebal dengan energi kegelapan ini. Bagaimanapun juga ini termasuk kabar baik. Perubahan badannya ini membuat dia bisa kebal terhadap serangan segala energi kegelapan. Hukum kegelapan meningkat, membuatnya juga bisa mengendalikan energi kegelapan, seperti lubang hitam ini. Lalu ada satu hal ini, pas bertarung dengan orang lain, dia bisa diam-diam masuk ke bayangan musuh lalu memberikan serangan mematikan. Hukum kegelapan yang awalnya dia miliki juga bisa seperti ini, hanya saja tidak bisa menghadapi pendekar hitam di atas alam dewa. Sekarang, hukum kegelapan meningkat, ditambah faktor tubuh, bisa dikatakan sangat mudah untuk membunuh seorang master alam reinkarnasi secara tanpa diketahui. Jangankan alam reinkarnasi, bahkan alam sempurna juga ada kesempatan membunuh dalam satu serangan. Perlu diketahui, dia memiliki domain pedang. Domain pedang ditambah tubuhnya yang spesial ini, juga ada hukum kegelapan, master alam sempurna juga tidak mudah menyadarinya. Tentu saja, jika master alam sempurna yang siaga, dia juga susah untuk membunuhnya. Satu hal penting lagi, dia sekarang bisa mengendalikan lubang hitam. Coba dibayangkan, dia membawa lubang hitam ini ke galaksi Tianxuan. Bisa dikatakan, jika tidak ada orang yang menghalangi, dia akan membawa lubang hitam ke galaksi Tianxuan, maka galaksi Tianxuan akan diserap lubang hitam.
Tentu saja ada orang yang bisa menghancurkan lubang hitam ini, tapi orang yang bisa sangat langka, yang pastinya Master Alam Sempurna tidak akan mungkin. Tadi Freya yang mereka saat menghadapi ini juga sangat berhati-hati. Tapi pemikiran sangat indah, kenyataan sangat sadis. Meskipun dia bisa menggerakkan lubang hitam, tapi tidak bisa jauh, paling jauh hanya bisa ratusan ribu mil. Perlu diketahui, mengendalikan lubang hitam ini sangat menguras tenaga dan kekuatan roh. Warrior yang menenangkan hati, melihat ke sekitar lalu berkata, apakah mau membiarkan Shadow Girl? Berpikiran demikian, dia pun langsung teringat sesuatu dan menggeleng kepalanya. Awalnya dia ingin Shadow Girl masuk ke pusaran lubang hitam ini, agar dia sama seperti dirinya, meningkatkan hukum kegelapan. Tapi dia pun membatalkan pemikiran seperti ini, karena tidak mungkin. Dia bisa ada peningkatan hukum kegelapan, alasan utama karena Pagoda Hongmeng. Pagoda Hongmeng menyerap energi kegelapan ini, lalu dimurnikan menjadi energi kegelapan yang lebih murni, barulah diserap oleh tubuhnya dan mengubah kualitas raganya dan hukum kegelapan. Tapi Shadow Girl tidak memiliki Pagoda Hongmeng, jadi masuk ke lubang hitam paling hanya tidak diserap lubang hitam saja. Warrior yang menggeleng kepala melihat ke sekitar, lalu menghilang dari tempat semula. Lubang hitam ini super luas. Warrior yang terbang dengan pedang selama 1 hari pun tidak keluar dari lubang hitam. Pas hari ketiga, dia baru merasa dirinya sudah berada di perbatasan lubang hitam. 4 jam kemudian, warrior yang akhirnya keluar dari lubang hitam, keluar dari area tarik lubang hitam ini. Dia barulah berhenti, melihat keadaan sekitar, ekspresi langsung panik, karena langit berbintang ini sudah bukan langit berbintang yang waktu itu dia masuk ke lubang hitam. Di mana ini? Warrior yang pun melihat keadaan sekitar, mendadak melihat ke arah kiri bagian ujung langit berbintang. Lalu, menyerbu ke sana, karena merasakan aura kehidupan. Tidak lama kemudian, warrior yang pun berhenti, karena di depannya ada muncul seorang pria berperisai besi. Di dada pria ini ada terukir kata, Yang. Master Alam Reinkarnasi. Warrior yang memberi salam, Anda. Pria berperisai besi memandang warrior yang sekilas, lalu mencibir, pergi. Ekspresi warrior yang pun menjadi kaku lalu berkata, aku hanya ingin tanya jalan saja, Anda. Masih tidak pergi? Mati sana. Pria berperisai besi selesai berkata langsung muncul di depan warrior Yang, dan memukul ke arah kepala warrior Yang. Bersambung.